Pagi hari ini minggu ketiga, kita tetap semangat dengan sukacita di mana Allah telah memimpin perjalanan hidup kita selama 1 minggu. Baik yang ada di rumah yang menyaksikan live streaming ini, biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel 3 ayat 8 sampai 30. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu cerita tentang Daniel ini. Nah, tapi tidak salah kita untuk mengingatkan kembali. Daniel 3 ayat 8, enggak usah sampai semua. Ayat 8 kita lompat sampai 30. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, mari dengan hormat saya undang bangkit berdiri. Daniel 3 ayat 8 sampai 30. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, reban, berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi, kepada mereka telah Tuhan berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah. Sesudah Nebukadnezar memerintahkan dalam peperangannya, geramlah Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa tidak ada memuja dan dewaku tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada Tuhan. Gunanya kami menjawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, adalah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku didirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatkan 3 orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu.
dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ya, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, panjang sekali ya firman Tuhan ini. Ya, tema yang diberikan pada bulan ini yaitu tentang identitas. Yes. Tema yang saya berikan pada saat ini, pertahankan identitasmu. Ya, setiap kita anak-anak Tuhan, kita harus mempertahankan identitasmu. Saya tidak tahu beberapa jemaat di sini mempunyai identitasnya macam-macam. Ya, tetapi yang tahu identitas kita pribadi adalah kita sendiri bersama dengan Tuhan. Ya, kita tadi telah sama-sama membaca tentang Daniel. Kita lihat dari sekolah minggu pernah diceritakan ini tentang cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kita bisa baca tadi keberadaan mereka, identitas mereka, mereka tetap mempertahankan siapa yang Allah mereka sembah. Nah, pada saat ini, apakah saudara bisa mempertahankan identitasmu dimanapun engkau berada pada saat ini? Dengan situasi-situasi pada saat ini, kurang orang bisa kita lihat identitasnya. Nah, yang pertama, orang akan melihat identitasmu secara pribadi. Setiap kita, orang-orang akan melihat identitas kita pribadi. Di mana kita bekerja, kita harus mempunyai identitas. Maupun saudara melamar ataupun mau kemanapun, saudara harus mempunyai identitas. Orang dunia saja harus mempunyai identitas. Bahkan mahasiswa juga mempunyai identitas. Anak SD, anak TK, bahkan sampai orang tua harus mempunyai identitas. Kalau tidak, dianggap dia asing, tidak diakui. Bahkan dalam keluarga juga kita ada punya identitas. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai identitas kita secara pribadi bersama dengan Tuhan. Kita tidak sama dengan orang dunia. Tapi biarlah pada saat ini orang bisa melihat identitas kita. Apa kita adalah anak Tuhan atau kita anak dunia? Tergantung kita pribadi menempatkan kita. Supaya orang bisa melihat identitas kita. Jangan pernah kecewa karena engkau anak Tuhan. Karena apa? Anak Tuhan itu dituntut harus mempunyai identitas. Kalau tidak, orang bilang, percuma dia ke gereja. Apalagi di dalam keluarga. Ngapain kau ke gereja-gereja terus tidak pernah berubah? Mendingan kamu di rumah saja. Berarti kelihatan identitas kita tidak benar. Tapi kalau kita benar, ya memang dia anak Tuhan. Yang dipuji siapa? Yang dipuji Tuhan Yesus. Tapi kalau identitas kita tidak benar, yang suka dimarahin siapa? Yang diomongin siapa? Mamanya. Memang itu anaknya, memang ibunya itu nggak benar. Tapi kalau dia benar, yang dipuji siapa? Bapaknya. Oh, itu anak si anu itu. Iya, memang. Ya, bapaknya juga baik. Padahal yang banyak
mengatur anak-anak siapa? Ibu. Saya lihat ada salah satu ilustrasi bagus juga ini. Ya, pada waktu itu suaminya pas baru pulang, rupanya dia lihat istrinya main HP. Ya, main HP, tiba-tiba suaminya marah. Enak aja kamu di rumah, main HP aja kerjamu, nggak ada tidur, nggak kerja yang lain, aku udah capek. Suaminya marah-marah. Langsung istrinya naik. Dia bilang, kamu lihat ini nasi di meja siapa yang buat? Kamu lihat itu pakaian tergantung siapa yang cuci? Kamu lihat ini rumah yang bersih siapa yang bersihin? Langsung suaminya sadar. Padahal lebih berat tugas itu adalah ibu. Belum lagi dia ngantar sekolah anaknya, sampai ngantar sekolah anaknya, masak, ngasih makan anaknya, suruh tidur, belum lagi setrika. Bila perlu kalau nggak ada matahari, dia terus nggak ada malam nih, pasti dia terus kerja. Nah, setiap kita harus kita bersyukur bahwa Allah yang memberikan identitas kita masing-masing. Bukan orang, tapi Allah memberikan identitas kita masing-masing terhadap hidup kita supaya kita berkenan di hadapannya. Nah, tadi kita telah baca dari Daniel 3 ayat 8 tadi. Kita lihat mereka ini punya identitas bagaimana. Kita baca ayat yang ke-8 saya baca, dikatakan begini. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, sedam, dan berbagai-bagai bunyinya, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Nah, ini keberadaan Sadrak dan Abednego. Dia dituntut supaya dia melakukan sesuatu untuk menyenangkan raja. Saudara, setiap kita anak-anak Tuhan, saudara harus dituntut sama bos saudara, benar apa tidak? Iya. Di kampus juga saudara dituntut apa maunya kampus, bukan maunya saudara. Tapi bisakah kita mempunyai identitas? Harus menampakkan diri kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Sekarang orang sulit untuk melihat identitasnya. Ikutin saja. Yang penting saya tidak seperti itu. Lah, saudara sudah mengikutin. Bagaimana saya nggak seperti itu? Tapi pada saat ini, setiap kita anak-anak Tuhan, banyak orang mematai-matai setiap kita. Menuduh saudara, membicarakan saudara, agar saudara tidak bisa nyaman. Nah, kita lihat tadi, orang memperkatakan keberadaan Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa mereka tidak mau tunduk dengan apa yang dipintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Saudara, akhir-akhir ini, kalau kita lihat situasi negara kita, banyak keadaan yang tidak baik. Tapi jangan kita terlibat dalam keadaan itu. Tapi jadikanlah dirimu mempunyai identitas. Bahwa engkau berkata, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Nah, kita belajar apa yang dikatakan 3 pahlawan ini. Walaupun dia dibicarakan bahwa mereka tidak tunduk, mereka tetap punya prinsip. Saudara sebagai rekan anak-anak Tuhan, saudara harus punya prinsip di mana saudara ditempatkan. Kita belajar. Dikatakan ayat 12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan perintah atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ia tidak
Ya raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara, mereka ini punya prinsip. Karena mereka mengenal Allah mereka yang benar. Persoalannya pada saat pagi hari ini, engkau dan saya, adakah kita punya prinsip, mempunyai identitas bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar? Sulit sekarang dilihat apakah dia menyembah Allah yang benar atau tidak. Aku ikut-ikut aja, yang penting aku tidak melakukannya. Sama saja. Kita harus bisa berbicara tidak. Besok minta ampun. Ulang lagi. Allah kita tidak seperti itu. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang dibicarakan orang, bahkan kita dijelek-jelekkan orang, bahkan disampaikan yang tidak benar pribadi kita, saudara tidak usah melawan. Karena Allah yang engkau sembah adalah Allah yang hidup. Kita harus punya identitas, menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Jangan gara-gara sejengkal perut ini kita melawan arus. Tapi biarlah kita mempunyai identitas bahwa kita dilihat orang, bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, jangan tawar hati karena engkau anak Tuhan. Banyak orang tawar hati karena dia anak Tuhan. Karena dia disisihkan, karena dia tidak diangkat. Karena dia tidak mungkin berprestasi. Ataupun dia mempunyai prestasi tapi tidak diangkat. Saudara tidak perlu kecewa. Kalau Allah yang sudah turun tangan, tidak satu pun orang dapat untuk mengalahkan engkau. Saudara dan saya harus punya prinsip dan identitas. Jangan gitu-gitu aja, udahlah biarin aja, udahlah begini. Tidak. Kita harus katakan iya, tidak. Supaya orang bisa lihat keberadaanmu dan keberadaanku di mana kita ditempatkan. Walaupun orang tidak mau menemani engkau, tapi ada Yesus yang menemani engkau. Amin. Iya, dengan situasi keadaan pada saat ini, identitas mulai yang menentukan engkau di mana engkau berada. Selanjutnya kita baca ayat yang ke-13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, mereka berkata kepada Nebukadnezar, mereka, apakah benar Sadrak, Mesak, Abednego bahwa kamu tidak memuji dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat ke-15 dikatakan, sebab sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling capir, bana gambo, seredam dan berbagai bana jenis bunyi, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Saudara, sesudah dia Sadrak, Mesak dan Abednego itu diadukan sama raja, mereka menghadap raja itu, mereka diintimidasi, tetapi mereka punya prinsip. Sekarang orang sulit untuk punya identitas. Tapi kita belajar dengan Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Dia tahu siapa yang dia hadapi, tetapi dia tahu siapa yang membela dia. Pada saat pagi hari ini, saudara, tahukah siapa yang membela engkau? Kita harus tahu. Karena kalau Tuhan berkata iya, pasti. Tidak, pasti juga. Karena Tuhan tidak pernah
Salah. Kita belajar, mereka dipanggil menghadap Raja Nebukadnezar karena aduan orang-orang yang ada. Nah, pada saat ini, engkau dan saya pada saat ini, mata orang tertuju kepadamu. Apakah engkau benar? Apakah engkau tidak benar? Apakah engkau punya identitas? Orang perhatikan pada saat ini. Karena akhir-akhir ini, zaman ini, banyak orang kurang punya identitasnya. Di sana ya iya, di sini ya iya, di sini ya iya. Tapi engkau harus punya identitas. Yang itu ya maksud saya ya. Ya, jangan gampang ayo. Saudara dan saya harus bisa katakan tidak. Iya. Dan di ayat yang ke-16 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Kenapa Sadrak, Mesak dan Abednego bilang tidak ada gunanya kami memberi jawaban? Saudara bisa tahu? Karena dia raja. Apapun yang dia bilang dia tetap salah. Saudara kalau punya bos, walaupun kau benar, kalau bos mengatakan ini begini, walaupun dia tetap benar. Jadi nggak usah bantah sama bosmu. Selagi engkau digaji sama dia. Biarkan Roh Kudus yang menjamah bosmu bahwa dia nanti akan berubah. Kok gitu sih? Begini Pak, nggak usah berdebat selama kau masih makan sama dia. Saya pernah orang kerja, walaupun saya udah bilang ini Pak salah Pak, tadi kayaknya saya antar ini sama Bapak gini, nggak ada, di mana kamu taruh gini. Padahal ada di bawah laci gitu. Minta maaf nggak? Enggak. Kamu kerjakan, ambil lagi file yang lain gitu. Saudara, perkataan Sadrak, Mesak dan Abednego lebih baik diam. Karena dia tahu apapun yang dia katakan pasti salah. Karena dia tidak menurut apa yang dimaui oleh Sadrak, Mesak. Saudara, turutilah apa yang maunya Tuhan tentang hidupmu. Karena Tuhanlah yang mengatur jalan hidupmu. Amin. Jangan takut. Dan yang selanjutnya dikatakan, jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Akhir-akhir ini banyak orang takut menghadapi hidup ini. Benar apa tidak? Iya. Orang lagi memikirkan tentang bagaimana keadaan presiden kita. Tapi kau tidak perlu takut. Kalau Allah yang telah memilih tidak pernah salah. Amin. Gak usah bingung-bingung. Tapi biarlah pada saat ini kau dan saya tidak perlu takut. Dimanapun, yang penting identitasmu itu benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan membela engkau dimanapun engkau berada. Tidak jaminan kau punya teman-teman yang hebat, pembesar atau sahabat. Tidak jaminan. Dia juga akan menyelamatkan diri dia masing-masing. Tetapi engkau dan saya, kita harus punya identitas seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka dapat berbicara, tidak banyak ngomong. Karena hidup mati mereka ada di dalam tangan Tuhan. Nah, saudara dan saya, di mana hidupmu pada saat ini? Apakah engkau mempertahankan dunia ini? Apakah engkau mempertahankan apa yang ada padamu? Tidak menjamin. Tetapi belajarlah pada saat ini dengan Sadrak, Mesak dan Abednego, identitas mereka. Kita harus pelajari. Kita lihat ayat yang ke-17 bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. 1, 2, 3 sama-sama. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuji dewa Tuanku
dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu. Ini perkataan mereka. Mereka tidak mau. Walaupun mereka harus dibakar. Zaman sekarang bisa nggak lihat seperti itu? Nggak bisa. Iyalah, nantilah urusan sama Tuhan, nanti aja. Nanti aja. Yang penting persahabatan kita tetap langgeng. Banyak kan orang begitu. Nggak usah. Gampang lah itu. Masih panjang hari. Kita sering berdalih sama Tuhan. Kompromi sama iblis. Tapi kita belajar. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bisa menantang Raja Nebukadnezar. Kami tidak mau menyembah Allah Tuanku. Saudara yang bekerja di perusahaan-perusahaan, kalau saudara disuruh melakukan sesuatu, menurut batin saudara itu tidak baik, saudara jangan ikutin. Amin. 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 Iya. Umpama pun kau dapat nanti berapa komisimu dari bosmu, itu enggak selamanya, paling ya bisalah sebulan untuk kau bisa bernapas. Tapi kalau itu enggak benar, itu tidak. Ada aja masalahnya. Beberapa hari yang lalu saya mau saksian sama Bapak Gembala. Mungkin saudara tahu yang kita urus surat tanah di Sopomar Pikir itu. Pokoknya dia nggak mau tanda tangan, nggak mau, pokoknya sampai wakil lurah bilang, udah Pak, kalau selama ini benar saya yang menangani. Udah saya berhubungan aja tuh sama Bapak, nggak usah sama saya sama Pak Ones. Ya udah, namanya kita masih butuh tanda tangan dia, biarlah apa maunya dia kita ikutin. Paling Pak Ones WA sama orang kelurahan, gimana Pak? Iya saya sebel Pak, saya sebel. Baru saya punya kasus sudah 18 tahun saya kerja di kelurahan mengenai tanah-tanah. Orang ini terlalu berat. Beberapa hari kemudian Bapak itu telepon, Pak kita nanti pergi ke notaris. Ibu Sri mau langsung ke notarisnya. Katanya, loh Pak, nggak bisa orang notarisnya datang ke tokonya biar dia nggak usah tutup toko. Dia nggak mau, dia mau ke notaris aja. Ya puji Tuhan. Ya saya sama Pak Ones pergi ke sana. Sampai di sana ketemu, ya biasa. Saya hanya bisa berdoa selama masalah ini. Saya hanya berdoa. Kayaknya juga saya kesel sama Tuhan, tapi tetap berdoa ya. Aduh gimana ya gimana. Puji Tuhan. Dia cerita sama Pak Ones. Saya nggak mau dekat-dekat ngobrol ya, karena nanti emosi lagi saya pikir karena nggak benar ini. Dia bilang sama Pak Ones, Pak, beberapa hari 2 minggu saya sakit jantung. Saya opname di rumah sakit mitra keluarga. Oh gitu ya, makanya pola makannya dijaga Bu, kata Pak Ones. Dalam hati saya, karena saya Tuhan buat sesuatu bagi dia agar dia berubah, bertobat. Nah suaminya juga, iya Pak saya lagi sakit-sakit nih, gini katanya. Ya. Puji Tuhan, langsung dia tanda tangan, gini dibaca, ini begini, ini bapak ini, ibu ini nanti menanggung begini. Kita diam aja, iya. Yang penting selesai, takut dia berubah lagi, selesai. Nah saya sebelum pergi ke sana saya bilang sama Pak Ones, Pak nanti kasih dia ongkos bensin. Pak Ones bilang, gak usah dikasih dia ongkos bensin. Itu udah urusan dia, itu kok malah kita ditantang gini. Tapi ya karena baiknya tadi, jadi Pak Ones bilang udah kasih aja dia ongkos bensinnya. Nah tadinya kita juga mau sisihkan dia uang tanda tangan dia. Nah saya dikasih amplop, saya kasihkan. Nah uang itu juga harus kita bayar, uang aktenya separoh karena belum selesai. Puji Tuhan dia bilang, nggak usah Kak katanya. Udah saya sumbangkan aja uang ini masukkan ke kas gereja. Kalau Tuhan sudah menjamah, satu pun tidak bisa berubah. Ngerti nggak maksud saya? Dia tidak banyak bicara. Dia tidak minta ini. Tadinya mau minta sampai Bapak orang kelurahan bilang, Bapak mau uang berapa? Biar saya bilang sama Bapak pendeta. Enggak gini.
Karena waktu kita datang, dia mau tanda tangan aja itu dikasih tunjuk karyawannya. Itu jual tanah, dia dapat 400 juta. Oh, dalam hati kita, oh berarti dia butuh 400 uang tanda tangan. Tapi ingat, kalau Tuhan sudah menjamah orang, orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai Bapak Gembala bilang, kamu doa apa tadi kok bisa dia berubah begitu, drastis begitu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak usah takut. Engkau harus mempunyai prinsip, punya identitasmu. Bahwa Allah yang sanggup membela keadaanmu. Tadinya saya sudah panggil. Saya bilang sama Esra, Esra kamu punya teman gak? Ada gak orang yang bisa gini-gini? Mami sanggup bayar berapa dia? Itu pakai uang. Udah kasih aja dia uang. Sampai saya punya teman di Bogor. Udah panggil aja gini-gini bayar ini. Saudara, kalau sampai adik Esra bilang, panggil Abang Rio, jaga itu dia. Lah, saya jadi kayak gimana ya? Tapi saya hanya bilang, Tuhan tolong. Karena ini bukan untuk kami, tapi ini untuk pekerjaan Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang jawab, satu pun tidak dapat. Bayangkan dia sakit di rumah sakit primer, sakit jantung. Saudara jangan main-main sama Tuhan. Amin. Napas hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Bukan di oksigen yang di rumah sakit. Kau bisa bernapas pada saat ini tidak bayar, ingat Tuhan. Amin. Amin. Iya. Itu dia sendiri yang ngaku sama Bapak Gembala. Udah yang penting jaga mulut. Bu, Bapak Gembala bilang, iya Pak. Dibilang juga gitu. Dia nggak tahu kita bergumul untuk dia supaya dia murah hati mau mendadak tangan. Amin. Jangan main-main. Dan yang kedua dikatakan, identitasmu akan menyelamatkan hidupmu. Jemaat GBI Ramas 2000, identitasmu akan menyelamatkan hidupmu. Kita harus mempertahankan identitas kita supaya orang diberkati dengan keadaan kita. Yang selanjutnya dikatakan Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. Kita baca ayat yang ke-22. Sama-sama kita baca ayat yang ke-22. Lalu, ya. Iya. Karena apa? Raja Nebukadnezar ini tidak mempunyai belas kasihan kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Bahkan dia katakan, panaskan api itu berlipat kali ganda. Saudara, kalau kita kena panas api aja kita udah menjerit. Apalagi mereka diikat. Karena mereka tidak mau tunduk. Biarlah kita pada saat ini, kita tahu bahwa Allah tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Karena dialah yang membela hidupmu dimanapun engkau berada. Selanjutnya kita baca ayat yang ke-23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian iya, ini kita lihat Raja Nebukadnezar raja terheran-heran. Dia telah membuat sesuatu untuk bisa menyembah berhala yang dia punya, tetapi Allah membuat sesuatu bahwa itu tidak benar. Dia bisa berubah. Karena apa?
yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar itu tidak benar. Tapi dia katakan kepada pengawal-pengawalnya, bukankah kita tadi sudah memasukkan mereka dengan api yang panas? Dia terheran. Kenapa ada beberapa orang di situ? Tadi 3, ternyata ada 4 orang. Saudara, di dalam hidupmu, apapun masalahmu, ada malaikat Tuhan yang memagari engkau. Gak perlu takut. Karena kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Itu harus engkau pegang di dalam hidup ini. Beberapa tahun yang lalu, ada di sini jemaat daerah sini, dulu ikut pemuda di sini. Dia kesurupan, katanya kena setan kuntilanak. Nah, akhirnya dia datang ke sini. Memang kesurupan. Tapi dari perkataannya, sesudah dia sadar, dia bilang, saya hanya bisa lihat di om sama tante ada yang memagari putih semua, tapi yang lainnya enggak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kuasa Allah dalam hidup kita lebih besar. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut. Walaupun dia punya jimat, punya apa, tidak perlu takut. Karena selama buatan manusia, manusia itu akan jatuh. Tapi kalau buatan Allah, beberapa tahun yang lalu juga kita buat retret sama anak-anak. Ini masih kecil-kecil dulu anak-anaknya. Ada Esra nggak ikut waktu itu ya. Ada salah satu pemuda, dia punya kuasa gelap. Bayangkan kuasa gelapnya dari Amerika datang masuk dia. Makanya jangan main-main sama kuasa gelap. Pakai bahasa Inggris segala. Untung kakaknya tahu bahasa Inggris, jadi bisa dibilangin, om dia bilang begini. Rambut dibakar sama lilin nggak terbakar. Kunci pintu bisa jatuh. Orang di dalam ketakutan. Karena kuasa gelapnya sudah tinggi. Tapi dalam nama Yesus dia tunduk. Karena apa? Ada kuasa Tuhan. Kita harus punya identitas kita bahwa Yesus itu lebih berkuasa di atas segalanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau engkau tidak menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh, iblis itu tahu. Hari ini dia tahu keadaanmu. Dan hari kemarin dia tahu keadaanmu. Tapi masa depanmu dia tidak tahu. Tapi Tuhan hari ini dan kemarin sampai selama-lamanya Tuhan tahu keadaanmu. Mana yang engkau mau pilih? Untuk itu jangan main-main. Kita harus punya identitas. Dan selanjutnya dikatakan Tuhan bertanggung jawab atas setiap hidup kita. Saudara dan saya, keadaan sekarang hanya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupku. Jadi engkau tidak perlu takut menghadapi situasi yang ada pada saat ini. Amin. Manusia bisa berubah-ubah. Jadi jangan pegang janji manusia. Sekarang banyak orang kecewa negeri kita. Tapi engkau dan saya tidak perlu kecewa. Karena ada Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Amin ya Ibu Sirait ya. Iya. Ya, pegang janji Tuhan karena Dia yang tidak pernah berubah. Karena Dialah pembela kita setiap anak-anak Tuhan. Kita baca ayat yang selanjutnya, Grace. Bisa baca, Grace? Ayat yang ke-26.
raja yang membuat perintah, raja juga yang akan menyuruh untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk keluar dari perapian itu. Saudara dan saya, Allah dapat berbuat sesuatu di dalam hidupmu. Walaupun engkau pikir engkau akan tidak dijawab, tapi Allah punya rencana yang baik dalam hidupmu. Kita sering mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan selalu mereka-reka yang baik. Bayangkan, Raja Nebukadnezar dia sudah buat sesuatu supaya orang tunduk kepada berhalanya. Tetapi ada 3 pemuda tidak mau tunduk. Tetapi dia hukum 3 pemuda itu untuk masuk dalam perapian itu. Tapi dia dapat menyaksikan ketiga orang itu punya identitas, bahwa mereka diselamatkan oleh Allah yang mereka sembah. Maka perkataan mulutnya keluar. Saya baca ayatnya lagi, ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, ketahuilah dan datanglah kemari. Ini dia sendiri memuji Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia katakan Allah yang tinggi. Dia mengakui Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada pagi hari ini, adakah orang mengakui Allah yang kita sembah dengan identitas kita? Sangat sulit. Tapi biarlah keberadaan pribadi kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli atas apa yang terjadi di dalam hidupmu dan hidupku. Ayat yang ke-27 kakak baca sekali lagi. Dan ini disaksikan bukan hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego saja, tetapi disaksikan semua orang yang pada saat itu tunduk kepada Raja Nebukadnezar. Tetapi pada waktu itu pemimpin-pemimpin menyaksikan bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup oleh Sadrak, Mesak itu dapat mengatasi ketiga pahlawan itu. Saudara dan saya, adakah Allah yang hidup yang kau sembah dapat kau saksikan dimanapun engkau berada pada saat ini? Itu yang Allah mau tuntut di dalam hidup kita pada akhir zaman ini. Pada situasi yang ada pada saat ini. Tunjukkanlah identitasmu bahwa Allahmu adalah Allah yang hidup. Dan selanjutnya dikatakan ayat yang keberapa tadi Kak Grace? 27 tadi ya. Ya, sekarang baca ayat ke-28. Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar tinta raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Iya. Inilah kesaksian Raja Nebukadnezar. Melihat 3 pahlawan ini, bahwa mereka tidak kompromi apa yang mau Raja Nebukadnezar. Tapi dia tetap, walaupun hidupnya tidak diselamatkan, walaupun mereka terbakar, tapi mereka tetap memuji Allah mereka. Karena dialah yang mempunyai kehidupan. Nah, pada saat pagi hari ini, di mana identitasmu pada saat ini? Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia. Itu yang harus kita pegang dalam hidup kita.
Dimanapun kita melangkah, jangan kau kecewa kalau kau dikecewakan manusia. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau di dalam hidup ini. Belajar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka punya identitas. Mereka kerja sama Raja Nebukadnezar. Mereka diadukan begini-begini. Mereka tidak melawan karena mereka orang benar. Nah, pada akhir-akhir ini saudara tidak usah membenarkan dirimu. Tapi biarlah Allah yang membenarkan diri kita bahwa Dia tidak melakukan hal-hal yang salah dalam hidup. Kita harus punya identitas dan punya prinsip. Dan ayat yang ke-29, kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara tidak usah cari pembelaan, tapi ingatlah Tuhan yang akan membela hidupmu. Bayangkan raja perintahkan, siapa yang tidak menyembah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, Raja Nebukadnezar bilang dipenggal. Saudara, setiap kita anak-anak Tuhan akhir-akhir ini tidak usah cari pembelaan. Pembelaan kita adalah Tuhan. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego punya identitas. Dia punya prinsip bahwa Allahnya tidak pernah tinggalkan dia. Saudara dan saya harus punya prinsip. Walaupun Allah tidak menjawab masalah-masalahmu, tapi percayalah, Allah akan memberikan kekuatan di dalam hidupmu. Amin. Amin. Karena Dia tahu semua sudah ditanggung di Bukit Kalvari. Soal penyembuhan itu datang daripada Tuhan. Tapi biarlah kita bersyukur. Apapun kata orang, percayalah Allah akan mengangkat engkau dan membela Allahmu. Selanjutnya dikatakan ayat yang keberapa tadi? Ayat ke-30. Iya, sama-sama kita baca. Amin. Lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi. Karena apa? Karena imannya. Karena identitasnya. Saudara, kalau mau kehidupanmu mempunyai identitas dan engkau mau diangkat oleh Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Kenapa Sadrak, Mesak bisa melibatkan Tuhan? Kenapa kita tidak? Kok kita lebih takut kepada orang banyak? Nanti saya nggak ditemanin, saya nggak di ini, saya nggak di ini, saya nggak. Tapi belajar, dia punya identitas. Dia tahu siapa yang memberi kehidupan dan dia tahu siapa dirinya. Maka Allah yang dia sembah akan menyelamatkan hidupnya. Maka pada waktu itu, ketiga orang ini bisa menyelamatkan orang yang ada pada saat ini. Pada saat ini, apa tugas tanggung jawabmu dan saya? Bisakah kita punya identitas untuk menjadi berkat di mana kita berada? Itu yang Tuhan tuntut pada saat ini. Situasi-situasi yang ada pada saat ini, biarlah kita punya identitas. Karena kita yang tahu Allah kita tidak pernah berubah. Karena Dia yang mengangkat engkau dan saya pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya.